Sorotan berikutnya, polisi mengungkap ada 4 klaster peran pelaku yang terlibat kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN. Dan untuk mengungkap motif pembunuhan, polisi menjambungkan benang merah antar pelaku termasuk peran penting aktor intelektual yang memerintahkan penculikan hingga pembunuhan. Ada 15 orang yang diamankan. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Motif pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN belum juga diungkap oleh polisi. Peristiwa tragis ini bukan sekadar kasus kriminal biasa karena melibatkan banyak pelaku. Setidaknya, sejak awal kasus terungkap, polisi sudah menangkap 15 orang. Penyidik kepolisian bilang masih membutuhkan waktu untuk mencari peran masing-masing pelaku untuk mengungkap motif pembunuhan. Ada 15 orang yang diamankan. Nanti kami pastikan perannya masing-masing masih didalami, dipastikan secara pasti ya. Sehingga nanti bisa disimpulkan dari 15 ini perannya masing-masing apa, berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, atau kemungkinan lainnya bagaimana, ini masih terus dikembangkan. Menurut kuasa hukum dari 4 pelaku yang berperan menculik korban, terdapat pelaku lain yang memiliki peran lainnya. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Penyidik Polda Metro Jaya merangkai kronologi dari serangkaian CCTV, rekaman komunikasi, serta pengakuan awal sejumlah pelaku. Yang menonjol bukan hanya jumlah orang yang terlibat, melainkan cara kerja mereka yang berjenjang, berperan, dan berlapis. Oleh polisi, peran para pelaku dipetakan menjadi 4 klaster. 4 klaster dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank memiliki perannya masing-masing. Klaster pertama merupakan pucuk piramida. Penyidik menempatkan inisial DH, C, YJ, dan AA. Mereka diduga menyusun rencana mulai dari menentukan target, menggerakkan tim pantau, hingga merangkai siapa yang berbuat apa. Di lapis berikutnya, ada klaster yang bertugas memantau gerak korban, mulai dari memantau jejak digital dan membuntuti setiap aktivitas korban. Klaster 3 merupakan pelaksana di lapangan yang bertugas menculik korban dan membuang jenazah korban. Klaster 4, pelaku yang menganiaya hingga menyebabkan kematian. Menurut staf ahli Kapolri, Arianto Sutadi, keempat pelaku yang diminta untuk menculik dan membuang jenazah diduga kuat merupakan pelaku bayaran. Dan antar pelaku di klaster lain tidak saling mengetahui peran masing-masing. Tapi yang jelas ya sekarang pelaku semua ini kelihatannya semua pelaku bayaran.
antara klaster yang antara klaster yang tugasnya itu mengamati, kemudian menculik, kemudian yang eksekutor itu pasti tidak akan tidak ada hubungan saling mengenal. Mungkin mengenal ya satu sama lain, tetapi dia nggak ngerti yang ini nanti ditugasi apa itu pasti nggak ngerti. Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN, diculik pada Rabu 20 Agustus 2025 lalu di halaman kantor toko swalayan di Ciracas, Jakarta Timur. Sehari kemudian, jenazah korban ditemukan di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta penuh dengan luka. Hingga kini, motif masih ditelisik. Publik masih menunggu jawaban apakah pembunuhan ini dipicu soal bisnis, dendam, atau jalinan kepentingan lain. Tim Liputan, Kompas TV.